kalau kreativitas atau apapun yang kita lakukan, seorang seniman atau seorang pelaku kreativitas, menurut gue nggak akan pernah berhenti berkembang gitu. Gue rasa seorang pelukis nggak akan bisa berhenti bilang bahwa, oh oke nih gaya gambar gue tahun 2010, sampai gue meninggal gaya gambar gue pasti begini gitu. Nggak mungkin lah gitu, ya kan? Gigi tahun 90-an nyanyi apa? Sekarang nyanyi lagunya Cowboy Junior, Arman Maulana. Berubah. Karena gue bukan menyindir, enggak. Maksud gue pasti ada perkembangan itu gitu. Lo ngelihat The Beatles dari zaman rock and roll, tiba-tiba dia jadi psychedelic, tiba-tiba jadi apa gitu. Jadi menurut gue seni itu kan pasti berkembang ya. Jadi menurut gue itu proses yang harus dilewatin semua seniman juga gitu. Maksud gue juga dulu gambar nggak seperti sekarang gitu. Waktu gue SD itu pengennya gambar ninja, gambar Dragon Ball action gitu-gitu. Terus gue tuh dulu suka Samurai X, jadi gambarnya suka rambutnya yang tajam-tajam. Terus lama-lama gue mulai baca komik apa, kok ini ternyata menarik ya. Gitu. Jadi pasti lo akan selalu menemukan sesuatu yang baru gitu. Nah, tapi kalau gue ditanya gimana gue sampai titik berkarya yang sekarang, gue menyadari bahwa gini, gue tuh dulu pengen bisa jadi orang lain menurut gue. Jadi dulu tuh pengen bisa gambar kayak Jim Lee gitu dulu. Ada komikus Batman, gambar Batman tuh keren banget, namanya Jim Lee. Menurut gue dia gambar Batman tuh bagus banget, dan gue berusaha setengah mati mau gambar kayak Jim Lee dulu tuh. Akhirnya gue coba ikutin segala macam, gak bisa gue, jelek banget, dan gue jadi down gitu, anjir lah gue gak bisa gambar kayak Jim Lee, gimana ya gitu. Terus mencoba lagi menjadi seperti siapa gitu, sampai akhirnya gue akhirnya bertanya, kan dulu nyari keluar, sampai akhirnya gue nyari tuh ke dalam gitu. Gue kan gini, kalau gue ngelihat karya-karya yang pengen gue tiru, perasaan gue melihat karya itu apa sih gitu. Mungkin dulu kagum gitu ya, anjir gitu, Jim Lee gambar Batman keren banget, gila, Akira Toriyama gambar scene berantem keren banget gitu. Tapi ada juga gaya-gaya gambar yang ketika gue menikmati gitu ya, gue nggak mikirin teknis, gue mikirin perasaan gue ketika baca ceritanya, ketika baca interaksi karakternya. Dan ini contoh-contoh komik yang akan gue sebut ya. Gue merasa seperti itu baca komik-komik seperti dulu terjemahan Indonesianya tuh namanya Bull dan Bill. Dia tuh komik Belanda gitu, anak kecil, Belgia apa Belanda ya? Pokoknya anak kecil sama anjingnya. Terus baca komik Peanuts, Charlie Brown sama Snoopy. Terus baca komik-komik yang lebih sederhana gitu, tapi gue bisa ketawa, gue bisa terharu gitu. Nah, terus gue baru kayak, oh gitu ya, ada perasaan kagum, ada perasaan nyaman, dimengerti, sama nyambung nih. Nah, ketika gue udah tahu nih ada perasaan nyaman, nyambung, sama dimengerti, dan bisa relate gitu ya, gue berusaha mengejar itu gitu. Gue berusaha gimana ya caranya supaya orang ketika lihat karya gue, dia bisa merasakan kedekatan. Nah, setelah itu gue nemukan jawabannya adalah gue harus jujur gitu. Jadi gue nyari ke dalam nih akhirnya. Makanya kenapa sekarang fokus gue adalah mengembangkan karakter yang mana adalah diri gue sendiri. Gue waktu kecil sama gue sekarang. Kalau teman-teman tahu #Rian dan Rian, gue bikin komik Rian dan Rian itu, gue mencari cara gini. Oke, apa ya kekuatan gue gitu. Maksudnya komik-komik yang gue suka nih dulu sebenarnya itu kan temanya fantasi ya gitu. Itu kan sebuah imajinasi. Gimana ya cara gue bisa menggabungkan sesuatu yang sebenarnya gue jujur, gue tuh menceritakan ya. Kalau teman-teman sempat baca Rian dan Rian itu sebenarnya adalah media pelampiasan gue. Jadi gini, gue tuh nggak punya kakak adik, gue anak tunggal. Tapi gue tuh juga dulu temennya sedikit sebenarnya. Jadi ketika usia gue 6-10 tahun, itu tuh tempat gue ngobrol tuh dikit banget. Gue tuh mau ngobrol sama orang tuh susah gitu, maksudnya gak ada tempat gitu. Nah, di umur sekarang gitu, gue kayak mau apa ya, gue masih inget perasaan mencari tempat ngobrol tapi gak ada gitu. Nah, jadi sekarang tuh gue, ya ini gue gak tahu masuk akal apa enggak, tapi lewat komik itu, Rian besar tuh beneran gue sekarang sebagai komikusnya gitu. Sementara Rian kecil itu beneran gue yang dulu mau menanyakan banyak hal, mau menceritakan banyak hal, tapi nggak punya tempat. Akhirnya sekarang gue
ladenin gitu, dalam tanda kutip gue ladenin, gue ngobrol sama dia gitu. Nah itu satu personal banget buat gue, tapi juga menggabungkan sisi fantasinya, karena kan sebenarnya mempertemukan dua orang di usia yang berbeda itu kan sebenarnya sebuah hayalan gitu kan. Nah itu yang gue ini sih. Nah akhirnya kalau ditanyakan sampai detik ini, jawaban gue itu pertama, gue memutuskan untuk berhenti impress orang. Dalam artian yang gue cari adalah ketika orang ngelihat gambar gue, bukan seperti ketika gue ngelihat Jim Lee gambar Batman. Gue berusaha ketika orang melihat karya gue, orang bisa merasakan apa yang gue rasakan ketika gue baca komik Snoopy gitu. Jadi dia merasakan ada teman dan ada diri dia di situ. Nah, akhirnya gue tahu tuh kuncinya adalah di situ. Kunci bisa bikin karya seperti itu adalah jujur dan nggak ngadi-ngadi gitu. Makanya gue ini bukan komikus topikal. Komikus topikal tuh lagi terjadi apa, dia bisa lompat di situ. Dia bisa ngomongin apa yang sedang terjadi. Yang mana bukan masalah, dan gue banyak contoh banget orang yang jago banget seperti itu gitu. Lagi rame ngebahas apa, tiba-tiba udah ada komiknya aja gitu. Nah gue tuh nggak bisa seperti itu. Gue mempercayai yang paling bisa gue lakukan adalah sesuatu yang beneran ketika gue mau buat itu memang gue lagi merasakan itu, atau itu sesuatu yang lagi gue resahkan. Makanya gue nggak serajin Rookie gitu ngupload gitu, karena gue memang tapi lu keren lu ngupload banyak banget. Tapi kalau gue tuh jadi lebih kayak ke ketika gue harus menggambar sesuatu itu benar-benar gue yakin bahwa oke, ini jalan keluarnya adalah dengan gue gambarin gitu. Karakter itu bisa dibangun dari banyak hal. Seperti kata Rian tadi, dia lebih mementingkan bagaimana cerita, terus biar orang bisa melihat bukan dari teknisnya, tapi dia jadi berasa punya teman. Itu juga salah satu karakter sebuah karya gitu. Jangan terpaku karakter tuh harus bentuknya manusia yang begitu, namanya siapa, namanya itu desain karakter sih. Tapi karakter bisa aja. Kalau gue sih, gue udah mencoba berkali-kali untuk membuat karakter yang berubah-ubah dari dulu, dari kecil, dari mulai mengerti apa itu ilustrasi gitu. Intinya kayak perjalanan panjang gitu loh. Nah itu tadi yang dibilang sama Rian adalah proses. Jadi pertanyaan itu akan biasanya kalau yang nanya gimana cara bikin karakter, aku akan kembali bertanya pada dia, sudah berapa lama kamu gambar, sudah berapa lama kamu berkarya. Ketika kamu baru 2 bulan berkarya, ya untuk menemukan karakter itu kayak sebuah zigzag kayaknya sih. Gak bisa kayak 1-2 hari dapat jadi karya. Soalnya manusia itu gampang tergoda dengan hal-hal yang bagus lain. Cuma ada satu hal yang aku pengen sharing di sini adalah pengalaman visual. Pengalaman visual itu salah satu poin bagaimana kamu kayak ini. Kamu adalah apa yang kamu makan. Belakang-belakang tuh sering lihat referensi-referensi. Nah, beruntungnya gue mendapatkan referensi-referensi yang emang menurut gue baik. Sampai sekarang ini, pengalaman visual itu yang membangun karakter gue. Jadi gue ngelihat karya siapa, kayak Rian tadi, dia ngelihat Jimmy itu juga, siapa lagi, Snoopy segala macam. Gue beda, gue di Jepang, gue di ranah-ranah Jepang gitu. Akira Toriyama, Ghibli segala macam, belakang Jepang terus. Nah, itu yang akan sedikit banyak akan membangun karakter juga, pengalaman visual itu. Misalkan nih contoh nih, ada satu foto batu gitu. Ketika orang sudah sebelumnya melihat sebuah karya batu dan sangat keren banget dengan segala macam konsepnya, dia akan melihat karya batu yang baru itu, dia akan punya pengalaman visual yang lama kan, jadi dia akan menghargai karya itu. Oh, ini karya batu kayak ini. Cuma kalau orang yang nggak tahu nih, misalkan dulunya belum pernah lihat karya batu gitu, terus ngeliat batu, ya biasa aja gitu. Jadi karakter seseorang terbentuk dari pengalaman visual dia gitu. Nah itu juga bagian dari proses. Sama ya itu tadi, ketika lo udah
jujur itu penting ketika lu merasa oh gue nyaman banget ini di sini nih. Berarti ya ketika lu tanya sama diri lu sendiri kalau karakter tuh. Poin menurut gue harus kita sama-sama ini sih setujui karena itu bagus banget. Apa yang lu serap itu ya. Iya, itu. Menurut gue lu jangan membatasi menyerap apapun gitu. Bahkan sesuatu yang menurut lu nih kalau lu lihat packagingnya doang, misalnya lu ke bioskop terus lu lihat poster gitu. Ini kayaknya filmnya bukan gua banget gitu. Nah, kadang-kadang kalau lu paksain aja gitu, misalnya itu kan keluar dari zona nyaman lu ya. Yes. Ini kartunnya gayanya bukan gaya gua, ini komiknya bukan gua gitu. Tapi gue jujur ya, pertama banget gua lihat style kartun Rick and Morty itu gua nggak suka. Kayaknya apaan aneh banget. Pas gua nonton, pala gua tuh pecah sama gua kepintaran menulisnya ya. Jadi gua punya experience beda tuh gitu. Oh ternyata bukan masalah itu doang, bukan masalah visual doang, tapi karakteristik, terus penulisan dan segala macam. Jadi guru gue pernah bilang gitu, art that you like, seni yang lu suka, sama seniman seperti apa lu mau menjadinya itu harus bisa jadi dua hal yang berbeda gitu. Jadi gue suka film slasher, gue suka yang ada darah-darahnya, gue suka film keluarga, gue suka film thriller, gue suka gitu. Tapi kan dari situ lu bisa mengambil banyak input, terus lu bisa memutuskan sendiri kan, gue mau jadi yang seperti apa nih ketika gue membuat karya sendiri gitu. Jadi input tuh bisa banyak banget gitu, bisa dan segala macam. Bahkan gue kalau maksudnya sampai di titik ini aja sekarang itu gue yakin nanti ke depannya akan ada yang beda-beda lagi pasti dari gue gitu, dari style gambar gue. Mungkin tadi ngomongin soal terus berkembang, mungkin teman-teman udah pernah lihat juga pasti bahwa karakter-karakter seperti Garfield atau Mickey Mouse gitu ya. Mickey Mouse. Kalian bandingin deh desain pertama Mickey Mouse diciptain sama Mickey Mouse sekarang itu ada evolusi yang terjadi gitu. Kalau kalian Google gitu ya kayak Mickey Design Evolution gitu. Itu pasti ada penambahan-penambahan atau kayak modifikasi gitu. Pasti kan mereka akan menyadari gitu, oh ternyata untuk cerita seperti ini Mickey-nya lebih bagus pakai gini atau apa-apa gitu. Pasti itu akan terus berkembang gitu. Gitu sih menurut gue. Gak, gue nambahin dikit doang sih. Gak cuma kayak lo artis ini, tapi kayak gini loh, kayak gue kuliah sastra, tapi gue gambar, gue segala macam. Gue nggak menutup ilmu apapun gitu, jadi kayak gue dapet informasi bahkan tentang biologi, tentang akuntansi segala macam, itu tetap gue serap, tentang politik segala macam tuh informasi itu tetap gue serap, nggak gue hindarin karena itu di luar, walaupun itu di luar jangkauan gue, tapi kadang-kadang itu bisa jadi senjata lu gitu, maksudnya bisa jadi memperluas informasi, memperluas pemikiran kayak gitu. Jadi pokoknya jangan tutup apapun gitu, jangan menutup apapun dari luar. Misalnya lu pengen jadi kreator, ya udah lu bahasnya ilustrasi terus, nggak bosan. Iya, jangan gitu, itu malah membuntukan ya. Iya, soalnya gue waktu itu pernah ngobrol, ada teman gue gambarnya burung terus gitu. Tapi dia bisa ngasih informasi kayak misalkan burung cendrawasih. Ketika dia birahi gitu, gimana bentuknya gitu. Dia ngasih tahu karena dia senang sama dunia flora dan fauna. Dan itu satu hal yang menarik kan, dan itu berbeda dengan orang lain gitu. Itu bisa jadi karakter dia. Jadi jangan terpaku sama tadi, jangan terpaku karakter itu dari bentuk gambar. Bentuk gambar itu sekarang ya, wah gambar ini mirip. Sekarang tuh senengannya orang gitu, wah mirip ini nih. Sekarang tuh udah nggak ada yang original kalau secara kayak gitu. Kita udah semuanya udah referensi, udah semua bergabung.